Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Arsalahu Allahu ilaina basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله فضلا كبيرا. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti beserta seluruh jajaran pengurus Tarbiyah Perti, para ketua umum organisasi serumpun, para ketua pengurus daerah, pengurus cabang Tarbiyah Perti seluruh Indonesia, para peserta muktamar, dan hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah saya pada sore hari ini dapat hadir dalam acara pembukaan muktamar bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah tahun 2022, suatu organisasi yang sudah cukup lama berperan atau berkiprah di Indonesia, dimulai sebelum bangsa Indonesia merdeka dan didirikan oleh seorang yang alim, allamah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sebenarnya Sulaiman Ar-Rasuli, Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan itu memang berasal dari min syajaratin wahidah, dari satu pohon, karena salah satu gurunya itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi tentu pikirannya juga sama, sanad keilmuannya sama. Jadi memang inilah ilmu-ilmu yang dibawa oleh para ulama itu. Dan beliau salah satu dari ulama bersama Kiai Wahab Hasbullah yang menyelesaikan kemelut ketika masalah keabsahan Presiden Soekarno dipersoalkan. Karena tidak melalui pemilihan umum, maka menjadi perdebatan. Bung Karno itu sah apa tidak sebagai presiden? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Sehingga terbelah bangsa ketika itu. Tampillah ulama, salah satunya beliau, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan mereka mengatakan Bung Karno harus sah sebagai presiden. Kalau presiden Bung Karno tidak sah, Menteri Agama tidak sah. Menteri Agama tidak sah, Kepala KUA mengawinkan orang tidak sah. Peradilan agama memutuskan orang cerai tidak sah. Kawin lagi tidak sah. Semua anak yang lahir semua anak haram semua di Indonesia ini. Wah ini bahaya ini. Karena itu kata ulama, kata beliau harus sah. Caranya apa? Diberi tauliyah, diberi kekuasaan. Tauliyah namanya itu. Kemudian dicarikan rumusnya di dalam fikih bahwa mereka ditetapkan bersama menjadi waliul amri, daruri, darurat. Jadi pemimpin pemerintahan daruri. Di kitab itu kenapa? Karena dalam kitab disebut dzu syaukatin, punya
power, punya kekuasaan. Tapi Bung Karno ketika itu tidak memiliki, yang memiliki tentara. Oleh karena itu, oleh beliau-beliau ini dirubah, tidak dzu syaukatin tapi bisyaukah, ditopang oleh kekuasaan. Jadilah Bung Karno waliul amri daruri bisyaukah, akhirnya Bung Karno sah, Menteri Agama sah, yang nikah sah, yang cerai sah, sah semua anak-anak Indonesia ini. Itu namanya solusi keagamaan menjadi solusi kebangsaan dan kenegaraan. Namanya makharij fiqhiyah, makharij diniyah menjadi makharij wataniyah. Itu jasa-jasa beliau menenangkan keadaan yang termasuk beliau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Karena Pertiwi sudah begitu besar, lama berkiprah, komitmen yang tadi disebut, komitmen tripilar tarbiyah Pertiwi, pendidikan, dakwah, dan sosial, ini harus tertanam dalam diri para pengurus beserta anggota dan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan ini menjadi sesuatu yang prioritas dalam negara ini. Ini beliau ini yang mengkoordinasi, Pak Menko ini, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, ya, yang supaya bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Bagi umat Islam ada dua yang harus disiapkan. Pertama adalah orang-orang yang al-mutafaqqihina fid-din, orang yang faham agama, rijalud da'wah, yang bisa menyampaikan dakwah. Ini harus disiapkan, harus i'dadul mutafaqqihina fid-din. Ini salah satu tugas kita, karena pesantren-pesantren itulah didirikan oleh para ulama dalam rangka i'dadul mutafaqqihina fid-din. Karena apa? Karena para ulama ini kan nanti tidak ada. Ulama itu tidak akan terus ada. Innallaha la yanzi'ul ilma min sudurin nas. Allah tidak akan mengambil ilmu dari hati manusia, tidak ada. Ilmu hilang itu tidak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya wafat, ilmunya dibawa apa tidak? Dibawa. Istrinya ditinggal. Rumahnya ditinggal. Mobilnya, ilmunya dibawa. Tidak ditinggal ilmunya. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau nanti tidak ada lagi orang alim, orang akan mengambil pemimpin-pemimpin orang bodoh-bodoh, tidak punya ilmu. Fadallu adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Maka itu organisasi seperti Tarbiyah harus menyiapkan ini, yaitu i'dadul mutafaqqihina fiddin, i'dadu rijalid da'wah, karena tugasnya juga melakukan dakwah. Itu saya kira ini harus menjadi komitmen. Yang kedua, sumber daya manusia yang menguasai ilmu dan teknologi. Kenapa? Karena kita diperintah untuk memakmurkan bumi. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan meminta kamu supaya memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, kamu bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Untuk bisa memakmurkan bumi harus ditumbuhkan asbabul imarah, sebab-sebab kemakmuran itu. Apa? Yaitu
ekonomi, baik melalui pertanian, melalui juga perkebunan, kelautan, pertambangan, industri, perdagangan, dan sebagainya. Itu adalah asbabul imarah. Tapi kuncinya, miftahul imarah, itu ada pada manusianya, sumber daya manusia, yaitu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu harus disiapkan pendidikannya yang menyiapkan manusia-manusia unggul ini. Kita sudah diperintah oleh Allah, iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nah, yang dibaca itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, tapi juga al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudah. Huruf-huruf yang tertulis di dalam lembaran kehidupan itu. Di dalam apa? Di dalam padi. Baca padi itu. Dalam pertambangan, dalam perkebunan, dibaca semua. Sebab yang namanya iqra itu bukan hanya membaca, bukan hanya an-nutqu bil-lafzi, hanya melafazkan. Kalau hanya melafazkan namanya tilawah, utlu. Tapi qiraat itu juga alqan nazara ilaiha, merenungkan, memikirkan, at-tatallu', menyalakan penelitian, riset, dan sebagainya. Jadi iqra itu mengandung arti membaca, merenungkan, meriset segala apa yang ada di dalam Quran maupun dalam tatanan kehidupan kita dalam rangka memakmurkan bumi dan negara kita. Ini saya kira tugas pendidikan kita yang harus kita pikul. Yang kedua, sukas dakwah. Tadi sudah ayatnya dibaca, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi supaya sebagian kita itu ada umat yang mengajak kebaikan. Kebaikan itu apa? Ad-da'wah ilal khair itu, nah, kata ulama, isalul manfa'ah wa daf'il madar. Menyampaikan sesuatu yang manfaat-manfaat dan menghilangkan yang bahaya-bahaya. Yang manfaat kita wujudkan, kemudian yang bahaya. Dua hal saja. Khair itu dua hal saja. Isalul manfa'ah wa daf'il madar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ini yang pertama, isinya dakwah itu begitu. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan, kebanyakan pembicaraan mereka enggak ada kebaikan. Pembicaraan itu enggak ada kebaikan. La khaira fi katsirin illa, kecuali tiga hal saja. Pertama, man amara bisadaqatin, sedekah. Kata ulama, man amara bisadaqatin itu sesuatu yang membangun secara fisik. Sedekah, kata Syekh Nawawi, ya, sedekah wajibah au sunnah. Sedekah sunnah au wajibah. Zakat atau infak dan sebagainya. Untuk apa? Yang sifatnya hissiyan, yang sifatnya fisik, membangun bentuk madrasah dan sebagainya, kemudian membantu orang-orang miskin dan sebagainya. Ini amara bisadaqatin. Yang kedua, au ma'rufin. Au ma'rufin itu mengajak kebaikan yang non fisik. Yang kebaikan-kebaikan apa? Ide-ide, gagasan-gagasan, ya, rintisan-rintisan, semua hal yang dilakukan kebaikan itu au ma'rufin. Nah, dua hal ini kata ulama, amara bisadaqatin au ma'rufin, termasuk dalam kategori isalul manfaah. Ini manfaat-manfaat. Nah, yang ketiga yaitu au islahin bainan nas, mendamaikan antara sesama manusia. Bainan nas. Nas itu manusia, bukan bainal muslimin.
Bukan hanya bainal muslimin, bukan hanya bainal Indonesiyin. Nah ini, tapi bainan nas, antara manusia itu didamaikan. Itu yang disebut daf'ul madar. Artinya kategorinya menghilangkan kemudaratan. Kalau tidak didamaikan terjadi konflik. Manusia saja harus didamaikan, apalagi sesama Indonesia, apalagi sesama Muslim, apalagi sesama tarbiyah perdi. Ya kan begitu. Iya, jadi untung sudah damai, kalau belum saya omelin. Alhamdulillah. Islahin bainan nas, ini kerja kita. Dakwah kita ilal khair itu ya ini. Ya. Bagaimana membangun secara fisik melalui sadaqatin, bagaimana menumbuhkan ide-ide, gagasan-gagasan, inisiatif-inisiatif yang baik yang disebut ma'rufin, atau menghilangkan konflik, menyatukan, mencegah, lebih dari itu terjadinya konflik. Ini kita cegah, jangan sampai terjadi konflik. Jangan sampai nanti beda partai ribut, beda capres ribut. Iya kan? Ya sudah. Lakum partiukum, walana partiuna, begitu. Lakum capres hukum, walana capresuna. Jadi saya kira ini, oleh karena itu kita jaga bangsa ini, jangan sampai. Kemudian dakwah itu harus dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran disebut dengan ucapan yang baik, qaulan ma'rufan. Dengan ucapan yang mulia, qaulan kariman. Dengan ucapan yang santun, qaulan layyinan. Wa qula lahu qaulan layyinan. Terus qaulan sadidan, ucapan yang lurus, benar. Jangan hok-hok. Walaupun dakwah jangan pakai hok. Yang sadid. Wa qulu qaulan sadidan yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Dan yang kelimanya itu qaulan maisura, ucapan yang gampang, yang mudah. Jadi kalau ngomong jangan yang susah-susah, orang mikir gitu. Qaulan maisura. Jadi ma'rufan, kariman, layyinan, sadidan, dan ma'rufan. Dan bagi kita bangsa Indonesia, dakwah itu harus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu, jangan kita keluar. Karena apa? Karena NKRI ini adalah kesepakatan kita. Ini adalah sudah dari dulu, dari ulama semua, termasuk Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan semua sudah menyepakati. Ini namanya al-mitsaqul watani. Orang Islam itu harus megang teguh kesepakatan. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin itu harus menjaga keperjanjiannya. Harus kita jaga mitsaqnya. Oleh karena saya menyebutkan bahwa negara ini adalah darul mitsaq, negara kesepakatan. Kita tidak boleh mengubah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh membawa selain itu, selain republik. Misalnya khilafah, walaupun Islami. Khilafah itu Islami apa tidak? Islami. Saya bilang. Kerajaan juga mamlaka Islami. Dulu ada, sekarang masih ada. Saudi Arabia, Emirat juga Islami. Tuh, Kuwait, Emirat, Qatar, Islami. Republik, ya Republik Islam, Pakistan, Mesir, kemudian Indonesia, Islami, semua Islami. Makanya ketika orang mengatakan, kenapa kalau begitu khilafah tidak boleh masuk Indonesia? Kenapa ditolak? Saya bilang, tidak ditolak, tapi tertolak. Bedanya apa? Kalau ditolak bisa masuk, tolak. Kalau tertolak, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada sudah kesepakatan kita, NKRI.
NKRI. Kalau kita membawa selain NKRI, namanya mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Karena itu, maka ormas mengatakan NKRI harga mati. Kenapa? Karena kita hifdzul mitsaq, menjaga kesepakatan. Itu saya kira yang harus dipahami. Bukan soal apa-apa, tapi hifdzul mitsaq. Kan kita ada misak dengan Allah. Ada. Jadi ada misak watani, ada misak rabbani. Ketika kita dalam alamul arwah dulu, kita sudah bersepakat. Ketika Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Apa jawabnya? Qalu bala, iya. Ini misak rabbani. Ketika kita sholat, kita bilang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, salat saya, ibadah saya untuk Allah. Bagaimana dengan mitsaq watani? Tidak saling menegasikan. Antara mitsaq rabbani dan mitsaq watani itu tidak saling bertentangan. La munafata bainahuma. Kenapa? Memegang mitsaq watani bagian daripada mitsaq rabbani. Dalam satu ayat mengatakan Allah, fa in kana bainakum wa baina qaumin mitsaqun, kalau antara kamu dengan suatu kaum ada mitsaq, hendaknya kamu memenuhi mitsaq itu. Kalau ada yang terbunuh di antara mereka, fadiyatun musallamatun ila ahliya, kamu harus bayar diyat, bayar denda kalau sampai ada orang non-muslim yang ada mitsaq yang bunuh oleh kamu. Jadi jelas, mitsaq rabbani, mitsaq watani, bahkan saya bilang ada mitsaq insani, yaitu kesepakatan kemanusiaan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu jadi satu orang laki, satu orang perempuan, kemudian jadi berbangsa-bangsa, kemudian dari bersuku-suku, untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Kalau Syekh Nawawi mengatakan, liyu'arrifa ba'dhum ba'dan bi aslil insan, supaya ngerti semua tentang asal manusia. Manusia itu asalnya satu, yaitu dari Adam dan Hawa. Jadi seluruhnya, apapun bangsanya, apapun agamanya, sebenarnya saudara kita, satu pohon juga. Jadi satu pohon. Karena itu kita tidak bisa membanggakan kita orang Indonesia, kita dengan nenek moyang kita sama, Adam dan. Jadi kemanusiaan ini tinggi di dalam Islam. Kalau bahasa kitabnya itu namanya hukukul ibad. Hak hamba, ada hukukullah, ada hukukul ibad. Hak Allah, ada hak hamba Allah. Harus semua dipenuhi buat kita. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, tuqaddamu hukukul ibad ala hukukillah inda tazahumil hukuk. Kalau ada hak hamba, hak manusia, hak Allah, terjadi perhimpitan mana yang harus didahulukan, maka yang didahulukan adalah hukukul ibad. Itu kata Syekh Nawawi. Ini luar biasa. Kenapa beliau berpandangan begitu? Karena ada ayat, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena adanya kemusyrikan, bizulmin ay bisyirkin, sepanjang penduduknya berbuat kebaikan, muslihun. Syekh Nawawi mengatakan inna adzabal istiqlal la yanzilu li ajli kauni qaumim mu'taqidina lisyirki. Allah tidak akan menurunkan siksa istiqsal kalau orang itu musyrik, kalau orang itu kafir. Allah enggak akan turunkan. Wa innama yanzilu, dan azab Allah turun itu idza sa'asa'u fil muamalah, kalau muamalahnya tidak baik. Saling menjegal, saling mengkhianati, saling memakan, saling.
wasa'au fil idza'i linnas, menyakiti orang. Ada orang saling menyakiti. Wa dzulmil khalqi, dan menzalimi. Kalau ada kezoliman, ada sama namanya penganiayaan, ada, baru Allah turunkan itu. Kenapa? Kalau haknya Allah tidak diturunkan, tapi kalau hak hambanya diturunkan, limusamahatihi ta'ala lihuquqihi, karena Allah mentolerir haknya. Nanti aja, ditunda, nanti siksanya ditunda saja. Tapi kalau haknya, hambanya yang dilanggar, yang tidak dipenuhi, langsung Allah turunkan. Karena itu, kemudian walidzalika kata Syekh Nawawi, tuqaddamu huququl ibad ala huquqillahi ta'ala inda tazahumil huquq, maka hak hamba harus didahulukan ketika atas hak Allah ketika terjadi himpitan atau saling membutuhkan antara hak Allah dan, saya kira begitu. Itu namanya kita sebut sebagai mitsaq insani. Jadi tiga ini, mitsaq rabbani, mitsaq watani, maka dakwah kita pun harus dalam kerangka mitsaq ini. Kita umat Islam harus menjadi mukmin atau muslim yang kafah ma'al mitsaq, beserta kesepakatannya harus kita jaga. Dan saudara sekalian, tentu saya ingin banyak, tapi saya ingin menyatakan gembira tentang hari ini karena saya bisa hadir. Karena itu saya kira begitu pula Perti supaya dengan kiprah Syekh Sulaiman Ar-Rusuli sejak zaman perjuangan melawan kolonisme agar menjadi kompas dalam memajukan dunia pendidikan, dakwah, serta sosial keumatan dan sosial politik. Momentum muktamar kali ini kiranya agar dioptimalkan untuk menentukan arah kebijakan tarbiyah Perti 5 tahun ke depan, sekaligus menghadirkan solusi atas aneka isu strategis yang menjadi agenda organisasi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, muktamar bersama Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Perti tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.